Inilah 4 indikasi kuat pinjaman online akan bangkrut di 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga tetap sehat selalu, tetap dilancarkan rezekinya, dan bisa terhindar dari dosa riba, dan bisa punya kekuatan yang diberikan Allah untuk bisa melunasi semua hutang-hutang pinjol teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini khusus saya akan bahas tentang pinjaman online yang akan mulai bubar di 2024 ya teman. Ada indikasi-indikasi penting yang harus teman-teman tahu. Langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, kita tahu untuk OJK sendiri sudah menerapkan aturan baru per Januari 2024, dan ini menyangkut banyak aspek yang merugikan pinjaman online. Yang pertama, untuk aturan penagihan sekarang sudah ada jam kerja dari developer jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jadi ini bisa menjadi sepatu sandungan developer untuk menagih teman-teman. Jadi jika teman-teman jam 9 pulang, itu otomatis tidak akan pernah ditagih oleh yang namanya developer, dan ini akan meningkatkan jumlah orang galbay karena sudah ada jam kerja developer. Itu yang pertama ya teman, itu sangat amat merugikan developer peraturan itu. Terus peraturan yang lainnya tentang bunga dan denda yang diturunkan dari yang kemarin 0,3% sekarang jadi 0,1% per hari bunga hariannya. Jadi ini margin atau keuntungan dari developer pinjaman online itu cuma sedikit sekali sekarang ya teman. Ini turunnya drastis sekali. Jadi sekarang pinjaman online hanya bisa mencari keuntungan yang sedikit, tidak seperti 2023 yang dapat keuntungan besar, tapi makin sedikit, makin dari ke hari makin sedikit. Belum lagi aturan OJK Januari 2024 juga mengatur tentang penagihan pinjaman online itu sekarang tidak harus atau tidak boleh menyertakan yang namanya kata-kata kasar, intimidasi, dan hal-hal yang menjurus ke sara. Dan ini juga menjadi pukulan telak buat pinjaman online, karena ya kalau pinjaman online tidak bisa melakukan hal-hal yang menyangkut tentang penagihan yang kasar atau intimidasi, itu kita bisa lebih aman dari penagihan developer. Itu yang pertama tentang aturan OJK terbaru merugikan pinjaman online itu sendiri. Terus untuk yang kedua adalah pinjol dikalkulasi rugi terus per Januari 2024 sampai sekarang. Jadi kita tahu untuk 2023 pinjaman online itu untung banyak sekali, miliar-miliaran untungnya. Tapi setelah peraturan baru OJK Januari 2024 diterapkan, banyak pinjaman online yang mulai oleng, karena untuk kuartal keuntungannya di Januari sudah rugi 136 miliaran ya teman. Itu ruginya banyak sekali. Terus untuk Februari juga turun lagi ruginya jadi sekitar 70 miliar. Februari, Maret, April sampai sekarang masih rugi terus-menerus ya teman. Ini terjadi karena peraturan OJK tadi. Jadi banyak sekali pinjaman online yang mulai oleng hari ini. Mulai pendanaannya menipis karena ya kita tahu yang pertama jumlah galbay itu sangat banyak sekali. Banyak sekali orang yang sudah pinjam tapi nggak bayar. Pinjaman online lama kelamaan akan berpikir ulang untuk usahanya ini apakah akan profit atau tidak. Nah, belum lagi OJK yang sudah menangkap sinyal-sinyal pinjaman online yang mulai neraca keuangannya sudah oleng karena ya tingkat galbaynya banyak, dan disinyalir ke depan kalau tidak kuat mentalnya atau tidak kuat permodalannya, jumlah galbay yang melebihi 5% akan menjadi indikasi kuat untuk OJK menjatuhkan sanksi-sanksi. Nah, kalau sudah ketemu sanksi ini repot ya teman. Seperti aku laku kemarin langsung kena sanksi SKU, pembatasan kegiatan usaha. Kita tidak bisa mencairkan, kita tidak bisa mendaftarkan, dan kita tidak bisa melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pencairan limit aku laku. Itu berlaku buat aku laku kemarin dan sudah di stop karena aku laku sudah memberikan laporan atau bermain di balik meja. Kita juga nggak tahu, namanya juga aplikasi pinjaman online besar, pasti lebih kuat untuk orang dalamnya. Nah, untuk sekarang pinjaman online makin ketar-ketir ya teman, karena ya kita tahu untuk peraturan ini sangat amat membuat mereka rugi, dan banyak pinjaman online yang mulai melanggar aturan OJK. Untuk bunga dan dendanya mulai dinaikkan lagi, dan ini bisa menjadi sinyal kuat untuk OJK memberi sanksi administrasi, dan juga untuk pelanggaran-pelanggaran yang sangat berat seperti penagihan developer dengan cara kasar atau bunga dan denda dinaikkan. Itu bisa menjadi bumerang bagi pinjaman online sendiri, karena kalau sudah melanggar aturan OJK tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi yang berat
bisa sampai diilegalkan seperti kasus yang Investrik kemarin ya teman. Itu otomatis langsung diilegalkan dan semua aset-asetnya disita oleh akun pelaku, dan yang pinjam ya juga aman ya teman, karena tidak tahu harus bayar kemana, pinjaman onlinenya sudah bangkrut. Nah, untuk yang keempat adalah pinjol makin terjepit dengan keadaan ini, dan sekarang mulai banyak pinjaman online yang sudah mulai menyerah dengan ini. Dan ke depan saya akan prediksi untuk tahun ini mungkin sekitar 20 pinjaman online yang akan jadi bangkrut ya teman. Indikasinya sangat kuat sekali. Kita harus tahu jika kalau kita punya usaha itu cari untung ya teman. Padahal pinjaman online sudah dikonfirmasi tiap bulan per Januari 2024 itu rugi terus sampai sekarang. Mana ada pinjaman online, mana ada usaha yang ingin rugi terus menerus. Ini akan menjadi catatan penting buat pinjaman online untuk ke depan, apakah akan lanjut atau stop. Mungkin akan digantikan oleh yang namanya kartu kredit. Nah, kartu kredit sendiri adalah salah satu platform yang sekarang sedang digembor-gemborkan, di mana saja banyak sekali salesnya di mall-mall, di kota-kota, bahkan kita bisa melakukan kartu kredit lewat rumah ya teman. Jadi BCA, BNI, BRI banyak sekali yang sudah menawarkan kartu kredit ini, dan ini menjadi indikasi kuat untuk menggantikan pinjaman online. Jadi kita lihat saja ke depan apakah pinjaman online akan bangkrut semua dan digantikan kartu kredit atau tidak. Semua akan berubah, semua akan menjadi yang lebih baik ke depannya. Nah, itu saja video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk kehidupan yang lebih baik.